Halo, kenalin gue Fikri. Di sini gue sebagai digital marketing ya di Propertree. Di sini gue udah bareng temen gue nih. Namanya siapa, Mbak? Halo, nama aku Indira. Aku. Ya saya, halo gue. Ayo. Gak apa-apa, lanjut aja. Ntar dikat aja. Oh. Halo, nama gue Indira. Di sini gue sebagai HR dan legal di Propertree. Nah, di sini kita mau ngapain nih? Kita katanya mau main games ya. Games apa sih, Bang Fik? Kalau dari kartunya sih namanya Live at Propertree gitu. Apa sih Live at Propertree itu? Nggak tahu sih. Tapi kayaknya sih kalau dari bocoran produsernya tadi katanya kita bakal ngeceritain nih tentang apa aja yang pernah kita lakuin, pengalaman kita selama di Propertree ini gitu. Jadi serba-serbi kali ya tentang berkehidupan di Propertree gitu. Nah, langsung mulai aja kali ya? Boleh. Oke. Dari Bang Fik dulu deh mulainya. Yang ambil dulu nih. Biar ntar langsung dipegang aja gitu. Dari siapa nih? Dari Bang Fik aja dulu. Ntar lu yang jawab pertama ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Jika kamu tidak bekerja di Propertree sebagai job yang sekarang nih, maka kamu akan bekerja sebagai apa dan mengapa memilih pekerjaan tersebut gitu. Nih, lu kan sekarang HR ya? Ya. HR sama legal gitu. Kalau misalnya sekarang nih lu bukan sebagai HR, nah lu bakal bekerja sebagai apa nih? Mungkin di tempat lain kali ya? Kalau bukan sebagai HR, pasti sebagai legal sih, karena based on my experience sama study kan hukum ya, S1 hukum, jadi pasti bakalan legal. Cuma di mananya belum tahu tuh. Beda. Untung aja ada Propertree nih yang nerima aku sebagai legal. Tapi emang minat sama HR ya? Iya, emang minat sama HR dan legal. Oke. Coba kalau Bang Fik gimana tuh kalau misalnya nggak di Propertree? Kalau nggak kerja di Propertree ya, kayaknya gue bakal ngikut ini deh, sesuai jurusan gue. Kimia. Ya kagak, gue teknik fisika. Nah kalau Teknik fisika di mana? Cerita-cerita dong. kagak, ya pokoknya di salah satu kampus di Indonesia lah. Pokoknya ada gajah-gajahnya gitu. Oh. Nah kalau misalnya nggak di Propertree, kayak gue bakal jadi ini sih, insinyur sih di teknik gitu. Oh gitu. Mungkin kerja di pertambangan atau di mana gitu. Itu emang cita-cita Bang Fik buat kerja jadi insinyur? Nggak juga sih. Soalnya dulu tuh gue ini kan emang suka fisika ya, pas sekolah gitu. Nah, pas mau milih jurusan tuh bingung gitu. Sebenarnya tuh dulu juga kepikiran tuh gue milih di kafe apa ya. Soalnya kan di kafe juga lagi booming tuh tahun 2015 gitu. Lagi populer di tempat gue. Tapi karena waktu itu gue emang kelasnya IPA, terus emang waktu itu suka banget yang sama fisika, makanya milih teknik gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, banyak pengalaman yang ini dan kayaknya minatnya udah berkurang. Kayak gitu. Sekarang ke marketing malah ya? Iya, digital marketing gitu. Kayak lebih seru aja sih karena gue berinteraksi langsung sama orang gitu. Kayak mungkin gue cocoknya IPS kali ya. Nggak, udah paling bener deh digital marketing udah. Ya itulah pokoknya gitu. Kayak ini udah nih satu pertanyaan. Lanjut ya. Oke, next question nih dari Dira berarti ya. Iya. Bang Fik, hal apa yang paling menyenangkan bekerja di Propertree? Hal yang paling menyenangkan di kerja di Propertree, yang pertama mungkin teman-temannya ya. Jadi kalau misalnya di sini kan teman-temannya rata-rata anak-anak muda gitu. Under 30 lah gitu. Jadi bahkan user gue nih, CMO-nya Bang Bagus itu, dia baru 28 gitu. 28 nih? Gak tau sih. Pokoknya 28 kalau nggak salah. Nah, dia baru 28 gitu. Dan teman-teman gue nih di marketing itu juga rata-rata anak kelahiran 2000 gitu. Nah, jadi ngobrolnya nyambung gitu. Dan di sini gue nggak berasa kayak ada hierarkinya gitu. Jadi kayak kalau misalnya ngobrol, ya makan bareng kita makan aja gitu. Nggak yang harus ibaratnya itu nggak harus ngejaga formal banget ya. Nggak harus ngejaga namanya tata krama banget lah gitu. Ya walaupun itu penting sih, cuman kalau misalnya kerjanya banyak yang kayak gitu kan kayak ntar habis di sana aja waktunya gitu. Itu sih sebenarnya yang paling bikin gue nyaman nih kerja di Propertree. Kalau lu apa? Kalau Dira, hal yang paling nyenengin belajar di Propertree yang pertama, selama jadi HR nih di Propertree, ternyata Dira baru nemuin sisi, wah ternyata berhubungan sama orang, interaksi sama orang, mengetahui karakteristik orang melalui interview dan hiring itu asik gitu. Terus juga asiknya tuh kita bisa belajar hal-hal baru yang sebelumnya tuh kita nggak tahu. Oh dari orang ini jadi kita bisa lebih belajar. Terus teman-temannya juga kan masih muda-muda, apalagi user Dira Pak Abi walaupun udah di atas 30 gitu tapi gayanya masih anak muda banget. Terus
gap antara staff sama direksi tuh nggak terlalu jauh gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan besar kan mungkin buat ngobrol sama direksi tuh agak sulit ya. Tapi kalau di sini tuh bisa sharing, terus bisa nanya-nanya langsung, bahkan ditelepon langsung itu sama direksinya gitu. Berarti kayak apa ya? Jadi buat ngegali gapnya nggak ilmunya, ini ya? iya buat Nggak jauh ya? ngegali gapnya nggak terlalu jauh, terus buat ngegali ilmu dari si direksinya ini juga enak gitu karena direksinya asik sih. Iya. Ya gue juga sering tuh sama Bang Bagus, apa namanya? Kayak pergi makan, pergi main gitu. Jadi enaknya di sana sih gitu. Oke deh, sekarang next question Bang Fik. Gue ya? Widih. Apa yang dilakukan saat memiliki kesulitan dalam pekerjaan? Lo pernah sulit nggak kerja lo? Enggak ya kayaknya ya? Pernah dong, ya ampun, pernah banget. Apalagi Dira tuh fresh grad ya. Jadi FYI, Dira ini waktu di properti itu bukan dari orang yang berpengalaman di bidang legal gitu. Jadi benar-benar baru lulus, terus berkecimpung langsung nih di corporate. Jatuhnya kan di sini Dira tuh corporate lawyer kan. Oh iya. Kesulitannya tuh jelas banyak banget. Yang dulunya tuh cuma tahu teori-teorinya aja, terus sekarang kan harus diimplementasikan dan bentuk implementasinya ini bakalan jalanin nih di kehidupan nyata. Itu tuh susah banget. Awalnya tuh sering yang namanya nyesuaiin antara teori sama praktik tuh ternyata nggak seindah teori gitu. Apalagi susahnya ini ya, itu legal ya? apalagi Berhubungan legal. sama Kita kan hukum. harus safe banget nih buat perusahaan. Terus apa yang lo lakuin? Biasanya sih Saat lebih banyak memiliki nanya. kesulitan dalam pekerjaan? Nanya sih. Untungnya nih Bang Fik, jadi Dira tuh atasannya Bang Ahmad kan. Oh iya. Untungnya Bang Ahmad itu sebagai senior legal orangnya tuh kooperatif. Jadi kalau misalnya Dira kurang paham gitu, dia mau tuh ngejelasin secara pelan-pelan dan terperinci. Ntar Pak ada Abi juga gitu. di sini ada mukanya Ahmad kayak gimana ya? Enggak tahu. Gitu juga tuh sama usernya Pak Abi. Pak Abi tuh juga orangnya terbuka banget buat hal-hal yang seperti itu. Jadinya enak deh buat nanya-nanya seputar legalitas di corporate ini gimana sih? Iya, I see. Kalau lu gimana Bang Fik? Diem sih. Enggak. Jadi kalau misalnya gue mengalami kesulitan nih, misalnya kayak mentok gitu ya, idenya apa, ya biasanya gue langsung, awalnya itu gue nyari dulu tuh. Apalagi kan kalau digital marketing, kan gue lingkupnya tuh kayak Google Ads, Facebook Ads, analitik, sosial media gitu ya. Nah itu alhamdulillahnya gitu ya, dia tuh nggak sesulitnya kayak legal. Kan kalau misalnya lu nyari di internet nggak ada tuh. Gimana cara menghadapi ormas kan nggak ada ya. Jadi kalau misalnya di digital marketing itu ada biasanya gitu. Cuman ada beberapa hal yang kayak akhirnya gue nyerah juga gitu. Oh nggak ketemu nih di internet gitu. Yang mungkin kayak kasusnya tuh jarang banget lah dialami oleh digital marketer di luar sana gitu. Atau yang kayak misalnya belum ada. Soalnya kan kalau digital marketing tuh perkembangannya cepet banget ya. Iya. Nah jadi kayak kadang kalau misalnya lu nyari tuh, nah itu artikel lama tuh yang teknologinya udah beda gitu. Jadi ya kalau misalnya mentok, nanya gitu ke user gua gitu. Kalau dalam hal ini ya Bang Bagus gitu sebagai CMO-nya kan. Tapi kalau misalnya yang berhubungan sama, kan gue karena kita kan fintech ya, finansial teknologi, banyak IT segala macem urusannya. Jadi kalau misalnya yang berhubungan sama IT, ya gue nanya ke anak-anak IT gitu yang paham sih gitu. Tapi ya untung gue tuh punya teman-teman di marketing ya khususnya, yang mereka tuh keren-keren banget lah gitu. Kayak copywritingnya gitu, sosial medianya, desain grafiknya, video editor itu kayak jago gitu. Nah jadi kalau misalnya gue nanya-nanya tentang hal itu ke mereka bisa jawab tuh gitu. Ya banyak tektokan aja sih sama teman-teman gue di sini gitu. Sih. Yang penting itu komunikasi ya Bang Fik. Iya gitu. Kayak ya karena kalau misalnya nggak komunikasi bisa jadi masuk hukum kan. Ngerti nggak lu? Ini jokesnya nggak bagus banget deh. Oke, next question. Berarti dari Dira ya? Iya. Pencapaian apa yang udah didapat selama bekerja di properti? Aduh. Banyak nih kayaknya. Secara kan berpengalaman banget tuh di properti. Coba dong cerita-cerita dong Bang Fik. Apa ya pencapaian ya? Iya contohnya lu mau bikin properti komedi gitu kan. Itu udah jadi nggak jalan. belum? Oh nggak jalan ya. Jadi kalau apa ya pencapaian gue sih ini buat diri gue apa buat perusahaan sih? Selama bekerja di properti, berarti ya achievement lu terbesar di sini apa Bang Fik? Apa ya? Kalau misalnya gue mungkin kadang kan gue di digital marketing tuh. Pencapaiannya mungkin ya iklannya jalannya dengan bagus gitu. Walaupun mungkin
apa ya, jarang gitu ya, karena jujur gue kan baru mulai digital marketing itu pas di sini tuh. Kan gue dulu basic itu sosial media. Kan gue di sini dulu pas sosial media itu baru tuh pas udah lumayan yang banyak yang masuk, baru gue belajar digital marketing, belajar nge-ads gitu, belajar ads kreatif, Facebook ads gitu, analitik dan sebagainya gitu. Nah ya mungkin pencapaian terbesar gue ketika misalnya CPR gitu ya, atau cost per result. Jadi kayak harga yang dibayar untuk iklan itu rendah gitu. Nah jadi ya ibaratnya dengan harga yang rendah kita bisa dapat hasil yang lumayan bagus gitu. Salah satunya kemarin, ini yang menurut gue ya, achievement gue itu ketika ada satu postingan yang likes-nya itu udah nyampe puluh ribuan gitu. Nah itu kayak menurut gue dengan biaya yang mungkin nggak terlalu tinggi kali ya yang gue pasang, tapi akhirnya dapat likes yang engagement yang lumayan banyak gitu, baik dari segi likes, share sama save-nya. Postingan apa tuh Bang Fik? Ceritain dong. Kali aja bisa nongol nih di sini nih. Bang, ntar ditampilin ya? Tampilin. Tentang apa ya? Tentang alasan harus punya rumah sebelum umur 30 kalau nggak salah. Oh iya. Nah itu tuh. Nah itu menurut gue sih ya, itu pencapaian sih gitu, karena di yang sebelumnya gitu ya, atau bahkan yang sekarang gue iklanin itu nggak ada tuh yang sampai segitu gitu. Like-nya? Bukan like-nya, tapi harga CPR-nya itu namanya, cost per result. Jadi harga yang harus dibayar untuk satu engagement-nya itu gitu. Kalau lu ada nggak? Kalau Dira, pencapaian apa yang udah didapat selama bekerja? Banyak nih. belum banyak. Yang pertama itu kan kita lagi running nih OSCF. Oh iya. Nah, alhamdulillahnya kayak legalitasnya tuh udah selesai. Belum selesai sih, lagi on progress, tapi yang udah Dira kerjain tuh udah selesai. Tinggal gimana nih stepnya lagi buat ke OJK. Tapi ya mudah-mudahan di tahun depan Property ID ini udah ada license nih di OJK-nya gitu. Oke. Terus pencapaian apa lagi yang terbesar? Yang terbesarnya itu sejauh ini belum ada komplain sih tentang legalitas perusahaan dalam bentuk apapun. Yang pernah Dira ataupun Bang Ahmad atau Pak Abi bikin, belum ada. Yang tim legal ya maksudnya ya? Iya gitu. Oke. Keren banget sih ini. Tahun berapa sih lulusnya? 2017 ya? Iya, baru 2017. banget lulus. Tapi udah banyak ini ya? Udah banyak ngurus-ngurusin. Iya benar sih, makanya bedanya kerja di startup tuh itu. Jadi kita kerjanya tuh bukan dari bawah, terus bawah, tapi langsung start. Benar-benar baru lulus terus dikasih kerjaan yang emang notabene kayaknya ini harus orang yang berpengalaman. Iya. Gitu. Tapi emang selain di sini sih, selain dikasih kerjaan yang berat gini, pasti dibimbing juga sih sama usernya yang udah berpengalaman. Tuh. Gitu. Oke, lanjutin. Siapa Lanjut, lagi? next question. Lu apa gue sih? Bang Fik dong. Hah? Tadi kan Dira. Oh iya, gue ya. Nih, apa arti profesionalisme menurut kamu gitu? Apa tuh? Apa sih? Menurut lu dulu nih, profesionalisme itu apa? Profesionalisme menurut Dira itu bisa menempatkan apa ya? Sini aja. Profesionalisme kalau menurut Dira nih, tapi korek ya kalau misalnya salah. Iya. Korek. Bisa nempatin situasi, bisa nempatin, ini bisa di-cut kan ya ntar kalau Nggak apa-apa. Bisa profesional itu bisa nyesuai ini apa ya profesional menurut gue. Apa dari gue dulu nih? Ya dari Bang Fik dulu deh. Oke. Bisa di-cut ya gitu. Salah-salah itu loh. Nggak apa-apa. Profesionalisme ya. Kalau menurut gue sih profesionalisme itu ketika misalnya lu udah bisa tuh mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahan lu gitu. Jadi kayak lu udah bisa bertanggung jawab tuh dengan semua kerjaan yang lu lakuin gitu. Karena kalau misalnya sekarang nih kita kerja gitu ya, terus ada kesalahan yang fatal. Contoh misalnya apa ya? Kalau di sosial media tuh kayak misalnya ngupload konten yang itu mungkin nggak relevan banget lah sama sosial media tuh. Nah, kalau misalnya di dunia profesional atau profesionalismenya itu, lalu harusnya tuh kayak dihukum lah, bukan dihukum ya, kayak dikasih punishment lah gitu sama user gitu, entah siapa usernya gitu. Kayak misalnya ya, lo harus bertanggung jawab gitu, karena ini brand perusahaan gitu. Itu profesionalisme gitu. Tapi kalau misalnya belum sampai ke titik yang profesionalisme, belum yang titik profesional,
ya ketika misalnya lu ngelakuin kesalahan, lu banyak dimaafin ya gitu. Kayak misalnya contoh kalau misalnya di tempat lain, ada tuh misalnya kalau kalau orang salesnya misalnya gitu nggak mencapai target gitu ya, nggak mencapai target penjualan gitu, misalnya produknya apa aja gitu. Nah dia pasti misalnya gajinya dipotong gitu, atau kayak dikasih apa namanya SP ya, surat peringatan gitu. Nah itu sih menurut gue profesionalisme gitu. Jadi kayak lu udah bisa bertanggung jawab dengan apa yang lu kerjain gitu. Nah kalau sama jangan-jangan. Enggak sih, kalau menurut Dira kayaknya kurang lebihnya gini nih, profesionalisme itu dalam bekerja ya terutama kita sebagai karyawan di sini tuh walaupun dalam keadaan gamut, dalam keadaan marah, dalam keadaan kesel, tapi kalau udah saatnya bekerja ya harus profesional. Misalnya contohnya lagi nggak mood banget nih, lagi day period 1 gitu kan. Terus dipaksa buat interview, bukan dipaksa sih, emang udah kerjanya saat interview. Jadi kan mau nggak mau kita harus tetap stay humble, tetap interaktif sama si calon kandidatnya gitu sih. Jadi bisa menempatkan di mana kita berada. Kameranya mana sih? Kameranya yang ini kan? Oh yang ini. Ini gitu. Jadi bisa nempatin posisi di mana kita berada. Gitu sih profesional menurut Dira. I see. Kayak apa ya? Ya kadang kan juga ada tuh cekcok sama temen kantor ya. Oh iya itu pasti. Kayak misalnya itu ada pasti masalah gitu. Ya profesional itu berarti tetap gitu ya, kayak bagaimanapun mungkin kondisi hubungan kita sama dia pada saat itu, ya pasti harus kerja gitu. Kalau butuh koordinasi sama dia tetap harus dibaik-baikin gitu. Bener ya. Jadi walaupun kita berantem, tapi kalau udah di ruang kerja ya harus tetap profesional. Dia sebagai apa, kita sebagai apa. Kalau mau berantem ya nanti dilanjutinnya setelah office hour lah berantemnya. Aduh. Gitu. Oke, next question. Lu ya? Dari Dira ya. Oke. Apa arti properti bagi dirimu sendiri? Aduh. Gimana tuh Bang Fik? Apa arti properti bagi dirinya Bang Fik? Arti properti menurut gua ya fintech sih. Bukan ya itu. Sih, itu lebih kayak nyeritain tentang company profile. Oh iya, kayak interview ya. Ceritain properti itu apa gitu. Kalau menurut gua sih properti itu tempat bertumbuh gitu ya. Makanya kan tagline bukan tagline atau apa gitu ya. Tagline ya kalau nggak salah. Tagline-nya itu growing together gitu. Nah, ya gue memaknai itu banget sih karena di properti itu gue banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu gitu ya, terutama ilmu gitu ya. Karena memang tadi gue bilang ya, gue kan basicnya bukan jurusan marketing ya atau manajemen gitu. Jadi gue dulu masuk ke sini juga portofolio komunitas selama di kampus gitu. Gue dulu sempat masuk komunitas itu di kampus yang belajar banget tentang sosial media. Terus gue apply di sini, terus keterima. Nah, basic itu emang sosial media, bukan digital marketing. Nah, jadi pas masuk sini tuh gue baru tuh belajar banyak tentang digital marketing gitu. Jadi ya, gue memandang properti sebagai tempat bertumbuh sih gitu. Tempat yang membuat gue dapetin banyak insight gitu ya, terutama mengenai dunia kerja gitu, dunia profesionalisme juga, sama dunia marketing gitu. Karena ya di sini tuh kayak difasilitasin gitu loh. Misalnya lo, misalnya gue mau ikutan bootcamp apa gitu ya, seminar terus juga. Seminar yang bayar, bisa tuh ini tuh disupport banget disupport kan? Ya gitu. Karena dari awal dulu pas gue interview, pas masuk itu juga dibilang tuh sama interviewernya gitu kayak, nanti kamu kalau misalnya mau masuk, terus ada butuh support apa nih gitu, kayak acara-acara bootcamp itu yang bisa menunjang skill. Ya nanti ikut aja gitu, diajuin, ntar kita support kok dengan biayanya gitu. Nah itu sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Nih kalau menurut Dira, arti properti bagi diri Dira. Yang pertama banget nih, family. Ada yang kedua nih. yang pertama banget tuh family. Jadi mungkin karena ini first experience ya dalam bekerja. Ini yang pertama? Pertama, ini tuh tempat kerja pertama dan mudah-mudahan yang terakhir gitu. Widih. Mudah-mudahan. Bisa banget ya. Jadi ini first experience buat tempat kerja, ternyata
ada ya tempat kerja itu base-nya tuh family banget gitu. Jadi antar teman itu udah bukan kayak teman sih rasanya, tapi lebih ke kekeluargaan. Mau salah atau benar, cara negurnya itu ya negur seperti keluarga. Terus kalau ada seneng juga bagi-bagi itu kayak pokoknya rasanya tuh family banget deh di sini tuh. Itu sih salah satu yang buat gue nyaman. Terus arti properti ya keluarga. Yang pertama. Berarti kita saudara nih, family. Ya, mana ya? Kalau gue di apa namanya, abang ade zone gitu. Iya, jangan dong, jangan abang ade zone. Nanti jebak lagi. Oke. Itu dong. Sih, yang pertama itu, yang kedua itu sebagai tempat buat cari ilmu. Oh iya. Iya. Jadi di Lo sini. kuliah di sini? Nggak kuliah. Oh. Tapi mengimplementasikan apa yang udah dapat dari kuliah di sini. Oh iya. Gitu. Jadi di sini tuh banyak banget sumber ilmunya. Jadi gini loh Bang Fik, di sini tuh nggak pernah dibatasin loh buat kita yang nyamain cari ilmu. Misalnya nih kayak Dira sekarang ada di bagian legal. Dira nggak pernah dibatasin tuh sama Pak Abi buat belajar misalnya tentang HR. Akhirnya kecebur kan di dunia HR gitu. Itu nggak pernah dibatasin. Makanya di sini tuh kayak gudangnya ilmu lah buat kita nih para fresh grad yang masih awam ya tentang dunia kerja. Di sini tuh selama gue kerja nggak pernah dibatasin gitu sama usernya buat belajar apapun. Bahkan usernya yang selalu support kayak ikut training ini. Jadi tuh gue sering dikirimin link gitu loh sama Pak Abi buat ikut training ini, Dira buat support skillnya yang dan lain-lain gitu. Udah sih 2 alasan itu. Dicariin malah ya? Iya dicariin, gila, best banget tuh Pak Abi. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Gue juga dulu, bukan user gue sih, jadi nggak tahu. Oke lanjut. Lanjut Bang Fik berarti. Emang iya? Passion, iya. Cuma 2? Iya, bisa 2 juga. Oh iya, bisa 2. Oke, lanjut ya. Apakah pekerjaan saat ini sudah sesuai dengan passion yang dimiliki? Nah, Dira ya? Iya. Sesuai banget. Kenapa tuh? Sesuai banget, karena kan Dira itu kan sarjana hukum kan. Ya emang basicnya emang pengen jadi corporate lawyer, emang pengen berkecimpung di corporate lawyer. Ada lagi. Dan emang pengen berkarir di situ juga. Alhamdulillahnya langsung ditujuin di bagian corporate lawyer. Jadi kan hukum tuh sebenarnya luas ya. Ada lawyer, litigasi, dan non litigasi. Nah kebetulan emang nggak pengen sih di bagian itu. Pengennya ya di corporate lawyer. Dapetnya di sini. Udah sesuai passion sih. Berarti pengen jadi mbak-mbak corporate ya? Yang kayak SCBD gitu ya? Kayak di film-film. Kalau lu gimana Bang Fik? Udah sesuai passion nggak? Kan secara dia lulusannya agak beda gitu ya? Iya teknik gue. Apa ya? Gue nggak tahu sih maksudnya arti passion sebenarnya itu apa gitu ya. Tapi yang gue rasanya sih gue seneng gitu. Kayak gue seneng dengan apa yang gue lakuin, belajar banyak hal baru gitu. Karena gue ngelihat gitu ya, ketika misalnya gue di di kuliah dulu ya. Nah itu tuh kayak misalnya kalau misalnya gue mau ngelakuin sesuatu itu kayak susah lah gitu. Nah tapi ketika gue terjun di dunia digital marketing, kayak gue ngerjain apa aja itu kayak bisa gitu. Ngerti nggak lu? Jadi kayak mungkin karena teknik emang berat gitu ya kata orang gitu. Dan ketika emang misalnya, berat kok. Emang ya. Dan ketika gue nyebur di dunia digital marketing, nah itu tuh kayak jadi gue bisa ngetesting banyak hal gitu. Karena mungkin di teknik itu kalau misalnya lu ngetesting itu kalau misalnya gagal gitu ya hasil testingnya, itu ruginya bisa jutaan rupiah gitu, bisa sampai miliaran gitu kayak lu mecahin apa barang gitu. Tapi kalau misalnya digital marketing, ya kalau misalnya lu gagal, lu apa sih gitu? Yang kerugiannya nggak banyak juga gitu. Kalau misalnya lu boncos iklannya paling ya paling juta 2 juta gitu. Maksudnya nggak terlalu banyak dibandingin sama target. Paling nggak ada likes-nya gitu dong ya Bang. Iya gitu, kayak sepi aja gitu. Jadi kayak ya kalau dibilang seneng ya seneng gitu. Dan ada satu hal sih yang bikin gue ngerasa kayak oke, gue cocok nih di sini gitu. Pada saat itu ketika gue kan memang belum punya pengalaman bisnis, dan ketika gue di sini gue dipaksa ibaratnya buat mempelajari banyak hal gitu, terutama tentang bisnis gitu ya. Terus kan adek gue tuh kan gue Padang ya, di Padang tuh lagi jalan bisnis tuh. Nah dia nanya nih gimana cara ningkatin penjualan dia. Dan situ gue jawab sama dia, gue kasih saran-saran berdasarkan pengalaman gue di sini. Nah ketika dia nanya itu, gue bisa jawab, dan akhirnya memang penjualannya habis itu naik karena saran gue gitu. Nah di sana kayak gue ngerasa oke, gue cocok nih di sini gitu. Gue ngerasa kayak happy aja bisa membantu keluarga gue gitu.
bisa ngebantu orang-orang yang itu tuh bener-bener deket di gue gitu. Iya, Jadi kayak itu sih gue senangnya di sana gitu. Nah gitu In. Paling kita lanjut nih Bang Fik, next question ya. Ya udah gas. Udah ya? Udah Satu nih, selanjutnya nih dari Dira. Apakah kamu pernah selisih paham atau masalah dengan rekan kerja dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Wah, gimana tuh Bang Fik? Kan secara anak marketing banyak banget tuh ya. Iya. Gimana tuh? Pernah nggak selisih paham atau ada masalah dengan rekan kerja dan gimana tuh cara Bang Fik ngatasinnya tuh? Kayak sama lu juga pernah dah. Sering gitu ya kalau kita mah. Iya, kalau gue sama Indira main sering ya ini. Iya, lumayan selisih sering. paham kayak ada urusan apa gitu. Gimana tuh pas lu ada selisih paham sama gue terus cara nyelesainnya gimana? Gue ngalah sih. Ya jadi kalau sama Indira ya, kalau misalnya gue selisih paham biasanya gue ngalah gitu. Emang gak sih? Lu ngerasa gak sih? Bukan ngalah ya, tapi emang harus ngalah gitu kalau lagi. Ya jadi kayak gue lebih prefer untuk kayak ngalah aja gitu karena sama cari jalan tengahnya Bang Vi kita. Oh iya, cari jalan tengahnya. Gak gue doang ya? Iya, kita sama-sama cari jalan tengahnya. Cari jalan tengahnya gitu kayak ngobrol gitu karena nggak baik juga kan lama-lama. Iya. Apa namanya? Apa sih namanya itu? Marahan gitu. Terus kalau misalnya sama teman-teman marketing nih, biasanya kalau misalnya selisih paham, kalau sama user gue misalnya gitu, kayak orang yang di atas gue sih gitu, direksi siapapun sih sebenarnya. Kalau misalnya memang gue terbukti salah, gue bakal ngakuin gitu. Cuman kalau misalnya ternyata gue nggak salah nih, kayak ibaratnya salah paham aja gitu ya, itu gue bakal ngejelasin. Nah biasanya enaknya direksi di sini itu mereka bakal nggak gengsian, gimana ya bahasanya? Kayak nggak malu gitu loh, kayak buat ngakuin kesalahannya gitu. Iya gitu. Nah jadi kayak enaknya di sana gitu. Gue bakal kalau misalnya salah gue ngaku salah, kalau misalnya emang gue bener gue bakal jelasin dan biasanya itu nggak bakal dipermasalahin abis itu. Abis itu gitu. Terus kalau misalnya sama teman-teman gue ya di internal marketing, kalau misalnya gue ada masalah gitu ya, ya gue ngobrol aja gitu. Kalau misalnya ternyata nggak bisa ngobrol hari ini, ya gue ngobrolnya besok gitu. Karena kan memang gue orangnya ini ya, tipe yang kayak gampang ngerasa bersalah gitu. Ada tuh dulu anak marketing yang dia ngambek gitu ya. Gue nggak tahu entah karena gue atau siapa gitu. Terus habis itu besoknya gue beliin susu. Oh, tahu gitu waktu kita selisih paham gue ngambek aja. Kagak, jangan. Jadi gue beliin susu. Nah habis itu reda lagi gitu. Karena gue orangnya tipe yang kayak ibaratnya ya nggak ada salahnya juga kan kita ngaku salah gitu. Iya benar. Selama itu kita emang beneran salah sih. Karena kalau misalnya gue ngerasa gitu pada saat itu, kalau misalnya gue nggak maju duluan tuh buat ibaratnya bukan ngebujuk kayaknya itu ya, ngebujuk ini nggak bakal selesai gitu. Jadi kayak bakal udah gitu. larut lah ya. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu aja gitu. Lo pernah nggak? Nah kalau Dira nih pernah selisih paham atau punya masalah nggak dengan rekan kerja? Jadi gini. Legal itu kan cuma berdua ya. Yeah. Dira sama Bang Ahmad, tolong fotonya ditaruh di sebelah sini. Sini nih. Taruh di sebelah sini nih. Jadi emang cuma ada 2 orang ini, cuman kita berdua ini punya atasan namanya Pak Abi. Tapi kalau sama Pak Abi itu kurang lebih jarang ya selisih paham. Soalnya Pak Abi paham kita juga paham Pak Abi gitu. Iya. Tapi kalau Dira sama Bang Ahmad itu hampir setiap hari itu salah paham. Itu selalu. Kenapa? Karena kan fungsinya legal di sini kan untuk ngasih problem solving ya, buat perusahaan atau orang-orang di sekitar perusahaan atau proyek dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh sering banget. Kadang menurut Dira ini, menurut Bang Ahmad ini, jadi agak bentrok nih. Tapi gimana sih cara nyelesain kalau misalnya Dira sama Bang Ahmad udah mulai ada punya masalah nih atau nggak kurang cocok nih ya antara problem solving yang gue kasih sama Bang Ahmad yang kasih nih. Ya udah duduk berdua ngobrol. Tapi harus selesai saat itu juga. Tapi hanya sebatas kerja. Tapi kalau udah hubungan teman mah ya nggak boleh dibawa-bawa dong, kan harus profesional. Gitu sih. Kalau masalah selisih paham tuh pasti sering banget apalagi legal khususnya. Panas juga ya kepala legal kayaknya. Kan kita kan namanya nyelesain konflik kan, konflik entah itu ya di proyek ataupun yang lainnya gitu ya Bang. Kayak dokumennya juga banyak banget gitu ya. Iya, dan kadang tuh pusing, setiap ngedraft tuh kan, setiap drafting nih misalnya drafting dokumen
kadang ada kemauan yang Bang Ahmad ini tapi kemauannya Dira ini. Nah itu gimana tuh cara nyatuinnya? Kadang menurut Bang Ahmad harus banget ini, tapi kadang menurut Dira kayaknya nggak usah deh Bang, kayaknya bisa ini deh. Nah itu ya kita harus duduk bareng, ngobrol kepala dingin. Untungnya Bang Ahmad tuh ngerti gitu ya kalau sama perempuan tuh ngadepinnya gimana. Jadi dia yang emang banyak ngalah lebih tepatnya. Emang gitu. ini ya, emang kalau masalah perempuan amat jago ya? Jago lah gitu. Tapi emang gitu sih, intinya saling ngerti sih. Kalau misalnya Dira salah juga Dira bilang maaf ya Bang kalau salah, tapi menurut pendapat Dira gitu. Jadi kita walaupun adu argumentasi nih, tapi by data gitu. Iya. Gitu. Tapi yang sampai tonjok gitu nggak pernah? Tonjok-tonjokan? Jangan sampai lah kalau bisa. Kalah lu soalnya. Iya, kalah. Ya emang Oke. amat begitu. Lanjut ya. Lanjut Bang Fik. Nih, ini dari gue terakhir. Iya. Gue terakhir ya. Nah, di properti berperan sebagai apa dan job desk-nya seperti apa gitu. Kayaknya udah gue jelasin. Nggak apa-apa dah. Lu dulu gimana? Apa? Dengerin makanya. Di properti berperan sebagai apa? Di properti berperan sebagai HR dan legal. Nah, job desk-nya kayak gimana tuh? Job desk-nya. Aduh. Udah keluarin Job aja desk. semuanya. Job desk yang pertama legal dulu deh. Job desk legal itu kan di sini Dira itu sebagai legal corporate ya, berarti yang ngurusin yang masalah holding property. Kan kita tuh punya holdingnya nih, property. Di bawah holding tuh ada SB1, SB2, SB3. Nah, Dira itu kebetulan ngurusin legalitasnya si property holdingnya. Kalau sekarang itu kerjaannya paling bikin MOU. Kalau misalnya kita mau perjanjian nih sama investor atau sama kita mau naruh uang ke mana nih, misalnya ke proyek mana kita mau nyuntik dana, itu Dira yang bikin MOU-nya. Terus bikin perjanjian, atau ada orang yang mau masuk jadi investor kan dia pasti ngasih perjanjian tuh atau MOU. Nah, itu Dira dulu tuh yang screening si perjanjian itu, terus ngurusin SOP legalitas. Terus apalagi ya, bikin PPJB. Nah, kadang Dira tuh juga ngebantu. PPJB apaan? Apa ya? Dikat ya ini. PPJB itu ya ntar di bawah ini ada kepanjangannya ya. nanti di bawah Biar nggak bingung. Terus lanjut. PPJB, tapi dikat aja ya. Jadi kadang selain ngurusin holding, ngebantuin juga nih Bang yang SBU2. SBU2 itu kan Get Home sama Sweet Home nih. Apa tuh? Kontraktor ya? Kan developer sama kontraktor. Nah, kadang ngebantuin Bang Ahmad buat bikin, misalnya mau akad, kita kan harus bikin PPJB tuh. Bantuin bikin PPJB, terus kadang ngebantuin juga PKS sama bank. Kan kita harus ngurusin tuh legalitasnya, dokumen-dokumennya itu dia. PKS apaan? Perjanjian kerjasama. Oh, itu tahu ya? Tahu. Pendek soalnya. KS doang. Gitu, terus itu legal, terus HR. Nah ini agak lumayan banyak ya. Kalau HR itu yang pertama ngadain interview, terus screening yang baru CV, masuk ya screening CV. Jadi tanggung jawab SDM dari masuk sampai keluar tuh ada tuh di Dira tuh tanggung jawabnya. Terus ngurus BPJS, terus juga data-data karyawan diinput. Habis itu apalagi ya kalau misalnya karyawan-karyawan mau cerita gitu, ada keluh kesah selama kerja, ya biasanya ngobrol sama Dira. Soalnya kan buat disampaikan lagi nih ke direksi biar ada pemecahan masalahnya lah. Terus apa lagi HR itu ya kerjanya ngurusin hubungan industrial juga keluar. Misalnya nih kayak kita kan mau kerjasama nih sama salah satu SMK yang di luar pulau. Oh iya? Ya, jadi Dira tuh yang sebagai antara hubungnya lah antara perusahaan sama si SMK ini. Kayak gitu sih Bang kurang lebihnya. Luar pulau tuh maksudnya Pulau Seribu? Enggak dong. Oh bukan? Abis dari Pulau Seribu ya. Lanjut. Luar Pulau Jawa gitu. Oh. Luar Pulau Jabodetabek. Gitu. Bukan luar pulau Jabodetabek. Oh, di luar Jabodetabek berarti di Jawa lah gitu. Lu kira Bandung udah luar pulau. Kalau Bang Fik gimana nih kerjaannya? Kayaknya banyak apa banget ya? nih, tiap hari kayak pusing gitu ya. Pusingnya aja kerja. Jadi kalau gue tuh digital marketing ya. Jadi digital marketing itu ya gue bertanggung jawab terhadap semua aktivitas marketing di platform digital gitu. Kalau gue sih ini bertanggung jawab ya. Kadang maksudnya buat ngerjain itu nggak harus gue gitu. Tapi dari hasil kualitas gitu. Dan semuanya itu gue yang ngerjain. Nah kalau misalnya cakupannya sih job desk-nya, biasanya gue ngelompokinnya jadi 5 tuh. Apa tuh Bang? 5 tuh ada di bagian sosial media, terus ads ya, ads berbayar. Kalau sosial media kan nggak berbayar. Ads, terus di bagian website,
Website-nya masuknya marketing website gitu ya, UX sama SEO. Terus CRM, CRM tuh Customer Relationship Manager, Management, maaf. Nah, terus satu lagi itu konten strateginya gitu. Nah jadi gue harus memonitoring 5 itu tuh, sosial media, ads, CRM, SEO website, sama satu lagi itu di bagian konten strategisnya gitu. Jadi ya hampir semuanya sih. Banyak ya? Ya banyak. Sebenarnya karena untungnya di sini juga rame ya, di tiap bagian itu ada yang ngurusin gitu. SEO ada, CRM-nya udah ada gitu. Sosial media udah ada gitu. Kalau yang paid ads masih gue ya, ads yang berbayar itu masih gue yang ngurusin budgeting segala macam. Terus kalau misalnya masalah konten strategis juga masih gue gitu, karena gue harus mengkurasi nih konten-konten yang keluar dengan value-value dari perusahaan gitu. Jadi itu di sana gitu. Itu sih. Kurang lebihnya itulah ya Bang. Itu lumayan banyak juga loh 5 itu. Iya, kadang juga apa namanya? Kalau misalnya nih video-video YouTube tuh rilis, itu juga gue harus tahu juga nih kualitinya gimana gitu, quality control juga sebenarnya gitu. Dan sebagai manajemen juga sih, manajemen internal marketing gitu, kayak misalnya perihal evaluasi staff-staffnya gitu dan segala macam. Kalau lu kan mungkin yang karyawan gitu ya, secara umum gitu ke anak-anak marketing. Tapi kalau gue yang lebih ke ya kerjaan mereka selama ini gimana gitu, kualitas kerjaannya gitu. Itu gue. Oke. Banyak ya? Enggak sih. Lumayan loh. Ini last question nih. Oh iya, gimana tuh? Apa harapan buat Propertree ke depannya? Kayak gue gak berharap. Ada. Dikat ya tolong. Harapan gue ya. Jadi sebenarnya juga ini berhubungan dengan alasan gue kenapa gue masuk Propertree gitu. Jadi kenapa gue masuk Propertree adalah karena yang pertama gue ngelihatnya ini yang ada di dalam Propertree orang-orang keren nih gitu. Gue punya kenalan yang kenal dengan orang-orang Propertree gitu. Dan ketika dia menceritakan siapa sih orang di balik Propertree itu, orang-orang keren gitu. Nah jadi tampilin nih mukanya yang ada di Propertree. Siapa nih? Banyak banget. Udah 70 karyawannya. Nah, jadi ya pada saat kalau harapan gue sih Propertree ini akan menjadi sebuah apa ya? Perusahaan yang gue yakin suatu saat nanti bisa jadi salah satu perusahaan yang keren juga gitu, yang brandingnya terkenal kayak Tokopedia. Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh ya? Nggak boleh lah gitu. Kayak Tokopedia, Gojek gitu, atau mungkin Grab gitu, startup gede lah gitu. Nah jadi gue berharapnya itu sih suatu saat nanti Propertree itu bakal punya branding yang segede itu gitu. Karena dari gue ngelihatnya ya, dari ngelihat tren gitu ya, tren macam-macam proyek kita gitu. Terus kita kan memang banyak rekrutmen ya, tapi bukan rekrutmen yang kan lu kayaknya ya sebagai HR lu pernah bilang ya, kalau misalnya sebuah perusahaan itu banyak rekrutan tuh berarti ada masalah gitu. Tapi karena gue sih ngelihatnya bukan karena ada masalah ya, tapi karena memang di sedih lu tadi. Oh iya. Karena di Propertree itu memang kita tuh kayak pertumbuhannya cepet banget gitu loh. Yang awal pas gue masuk itu proyeknya cuma 1 ya, sekarang itu proyeknya udah 5 gitu, dan 5 itu ada 1 yang udah berhektar-hektar gitu, kayak di Lavanya gitu kan. Itu tuh kayak cepet banget lah menurut gue gitu. Dan ya harapan gue berkembang itu juga semakin cepet sih gitu. Apalagi sekarang kita udah kayaknya bisnisnya itu udah banyak banget lah macamnya gitu. Sampai kadang sampai kadang kayak kalau misalnya kita kayak lu misalnya interview itu kayak lu ngejelasinnya panjang. Dan gue yakin kalau misalnya orang yang baru interview nggak langsung paham tuh sebenarnya bisnis Propertree apa aja gitu, karena sebagai sebuah holding itu gede lah gitu. Ini menurut gue ya gitu. Jadi harapan gue Propertree bisa terus berkembang gitu ya, dan bisa jadi salah satu top startup aja juga di Indonesia gitu. Bahkan kalau di Bibit itu ya, boleh nggak sih? Boleh. Bibit itu kan di aplikasinya itu masang tuh best startup
Best Startup Fintech, Best Fintech in 2021 ya. Oh iya. Menurut CNBC kalau nggak salah. Nah, gue yakin juga tuh sebenarnya properti ntar bisa tuh jadi the best startup ya. Mungkin bukan cuma fintech gitu, tapi best startup in Indonesia gitu. Tahun berapanya nggak tahu ya. Iya. Tapi gue yakin bisa aja sih gitu. Kalau lu apa nih harapannya? Sebenarnya kurang lebih sama ya Bang Pik. Sama, kreatif. Biar nggak terlalu bertele-tele gitu ngejelasinnya. Pada intinya sih setiap karyawan di sini juga punya cita-cita untuk properti kurang lebih sama lah. Biar jadi perusahaan yang besar, biar jadi best startup. Tapi yang paling dekat ini sih harapan gue bisa dapat license OJK. Iya. Bener kan? Iya. License security crowdfunding itu sih. Oke. Itu doang. Udah. Kan harapan terdekat. Kalau harapan 5-10 tahun ke depan itu dekat sama. tadi ya? Iya, terdekat. Oh iya. Terdekat itu SCF gitu. Kalau untuk 5-10 Berarti tadi gue tahun ke depan terjauh dong? Iya, terjauh. Oh iya. Nggak terjauh sih, mudah-mudahan aja terdekat juga sih gitu. Wah. Terdekat gue ini sih, kita punya tower, asik. Punya, Jauh. itu kayaknya agak lumayan jauh deh. Oh iya. Tower. Ya anggaplah terdekat kita punya tower sendiri gitu. Supaya nanti bisa ngeliat ke bawah orang lagi ngapain ya. Closing, oke. Gitu. Sekarang udah selesai nih ya. Oke, udah pertanyaan-pertanyaannya udah banyak nih. Semoga apa ya? Enggak ada semoga sih ya. Jadi itu sih pengalaman gue nih. Lu juga nggak sih? Ya, Ceritain pengalaman gue ya. juga selama kerja di properti kurang lebihnya kayak gitulah. Tuh. Jadi ya ada senangnya nggak sih? Alhamdulillah Ada 80%-nya seneng sih. Oh, iya. Ya 20% wajar lah. Setiap orang kerja itu kan pasti ada Masalah pressure-nya, ya. ada masalahnya. Ada sedihnya, ada marahnya juga gitu ya. Tapi ya 80%-nya itu kebanyakan seneng sih. Jadi ya apa namanya? Pasti ada gitu di semua tempat kerja gitu ya. Ada senang, ada sedihnya gitu. Tergantung gimana kita aja ngejalanin. Dan ya kurang lebih kalau kita ya, gua sama Indira ceritanya gitu properti. Mungkin yang lain juga mungkin ada bedanya gitu ya. Apa yang mereka rasain di properti gitu. Oke. Udah Udah ya? cukup ya Bang Fik? Oke, gitu. Jadi semoga yang nonton nggak nyesel ya, nggak boring gitu ya gitu. Dan jangan lupa juga subscribe nih di sini nih. Dan like, komen gitu supaya kita bisa apa ya, semakin giat ya bikin videonya gitu. Nah kalau subscribernya banyak, ya kita juga semakin semangat nih. Gitu. Oke. Sampai jumpa di segmen Live at Property. See you. Bye.